Jadi saya lulus sekolah itu memang disiapkan oleh orang tua, oleh ibu, karena ayah saya seorang profesional dan di satu perusahaan selama 30 tahun lebih. Saya disiapkan juga menjadi profesional dan alhamdulillah setelah lulus kuliah bisa berkarir. Tapi krisis di tahun 97 membawa saya ke suatu titik terendah dalam hidup saya. Waktu itu saya di PHK dan tidak punya pilihan lain untuk survive. Akhirnya memulai usaha, dan memulai usaha itu dari bawah sekali, jatuh bangun. Nur sempat jual perhiasan ya. Coba lihat perhiasannya sekarang. Untuk modal tuh nggak pakai. Udah nggak ada. Ini jual semua gara-gara modalin usaha. Dan alhamdulillah usaha yang kita bangun di tahun 97 itu sekarang bisa berkembang dari 3 karyawan, sekarang memberi lapangan pekerjaan kepada 50.000 karyawan di seluruh Indonesia. Waktu paling sulit waktu di PHK. Jadi waktu itu nggak ada yang percaya sama kita ya depres ya, kehilangan penghasilan, balik lagi ke rumah orang tua. Kami berdua ya betul-betul waktu itu sempat berpikir, wah ini gimana, kita baru punya baby, waktu itu baru umur 1 tahun, dan akhirnya kita putuskan ya sudah memulai. Istri yang selalu cerita, selalu kasih semangat, bang bisa bang. Saya kadang-kadang juga suka nggak pede gitu, tapi dia karena mungkin dia dari keluarga pengusaha ya, ayahnya pengusaha properti. Saya mulai diberi semangat, dan waktu nggak dapet klien sampai 3 bulan pertama juga sempat down, dia kasih semangat. Dapat satu doa juga, doa itu sih yang paling penting. Terus pernah dapat klien susah banget, saya udah mau give up gitu loh, dia yang kasih semangat, bisa pasti, coba dulu, percaya Allah pasti kasih jalan. Jadi ya itu jatuh bangunnya paling susah 6 bulan sampai 1 tahun pertama. Setelah itu alhamdulillah mulai berkembang bisnis kita. Di tahun 2000, pertengahan tahun 2000 juga kita mengalami kesulitan. Waktu itu sempat terjadi krisis mini ya, di mana juga banyak sekali cobaan, utang gunung yang harus kita tanggung, bisnis yang waktu itu sempat nggak mulus jalannya. Yang saya selalu khawatirkan itu adalah saya nggak mau sampai mem-PHK-kan orang gitu loh, karena saya pernah di PHK, saya tahu bagaimana dan merasakan bagaimana susahnya hidup dalam ya kalau nggak memiliki penghasilan dan nggak memiliki masa depan. Jadi itu periode tersulit dalam hidup kami. Pengen jadi pilot sih dulu. Ya waktu kecil kan seneng lihat pesawat terbang, terus ya alhamdulillah sempat naik pesawat. Terus waktu kecil-kecil sering diajak sama orang tua, ya pengen banget gitu jadi pilot. Jadi kita saya sempat punya cita-cita ingin jadi pilot, tapi karena terus pakai kacamata, terus kan kalau pilot tidak diperbolehkan pakai kacamata, akhirnya ya saya kuburkan niat itu. Ya alhamdulillah sempat ngerasain juga investasi di perusahaan aviasi, jadi nggak jadi pilot tapi pernah memiliki saham di perusahaan penerbangan ya, walaupun sudah tutup juga sekarang. Alhamdulillah ya, mengucap syukur. Saya dan Nur punya keyakinan bahwa itu semuanya titipan. Jadi itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diberi tugas untuk mengelola. Jadi saya tentunya bersyukur, tapi saya juga menganggap ini sebagai suatu tanggung jawab. Bagaimana kita bisa mengelola aset-aset yang diberikan kepada kita untuk kemaslahatan rakyat banyak, khususnya rakyat-rakyat kecil. Jadi waktu pertama kali lihat daftar itu juga ya astagfirullah gitu loh.
nggak nggak nyangka gitu loh. Bukan alhamdulillah, astagfirullah, berarti tugasnya banyak banget. Ya ini yang melandasi kita tentunya terpacu untuk terus melakukan kegiatan sosial, bagaimana kita bermanfaat, karena harta itu akhirnya kalau nggak dikelola dengan baik dan tidak memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar kita, kepada masyarakat, komunitas, terutama masyarakat golongan akar rumput, ekonomi menengah ke bawah, itu yang saya rasakan akan mubazir gitu. Jadi kami berdua menganggap tentunya ini adalah tugas berat bagi kita untuk terus berbagi.